Ayo, ayo. Ini dia. Kelihatan ya teman-teman ya. Nomor 1. Untuk membuat secangkir kopi diperlukan 3 sendok kopi dan 1 sendok creamer. Digunakan 9 sendok kopi dan X sendok creamer untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang tepat? Ayo, ini materi perbandingan. Ayo, 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 ayo. Ayo. Materi perbandingan. Oh, A. Banyaknya A. Jadi membuat secangkir kopi diperlukan 3 sendok kopi dan 1 sendok creamer. Digunakan 9 sendok kopi dan X sendok creamer untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Ada yang mau ngasih alasannya kenapa ini yang A nih yang paling banyak nih? Oh, ada yang E juga nih. Informasi yang diberikan tidak cukup. Yo, Ayo, ada yang mau mau ngasih jawaban? Ada yang mau ngasih tahu caranya? Caranya teman-teman, ada yang mau ngasih tahu caranya? Insya Allah. Wih, banyaknya A nih ternyata ya. Kenapa P lebih besar dari Q? Apa karena kalian ngeliat X kuadrat min satunya? Lebih besar dari 2X gitu. Iya, karena kuadrat. Oh, dari Muhammad Rakin tuh tadi ada Kak Iwan. Apa tuh dikatakan? 3/9 sama dengan 1/X. Terus sekali silang, nanti dapat X-nya 3. Oke. Oke. Kita tampung. Biasanya yang lebih panjang, yang lebih besar. Enggak selalu. Soalnya yang apa namanya, ini panjang tapi dikurangi ya Kak Iwan ya? Betul. Kalau ditambah sih ada kemungkinan ya Kak Irfan ya. Iya, betul banget. Sebenarnya sih, ini kalian kalau bisa, ini tanpa harus ngitung sih bisa harusnya ya. Iya, harusnya sih bisa ya Kak Irfan ya. Dengan logika aja bisa. Iya, betul banget. Ini soal yang bisa dijawab dalam waktu 3 detik. Ya sudah teman-teman, ada lagi nih. Oke, kayaknya kita bahas aja kayak baiknya nih A sama yang E kayaknya. Oke. Bahas Kak. Ya, benar ya dari yang Kak Muhammad Rakin ya, Raken tadi ya. Bahwa pembahasannya seperti itu ya. Jadi kita gunakan perbandingan. Ini cara yang normalnya ya teman-teman. Cara yang normalnya. Di sini 1 cangkir kopi butuh 3 sendok kopi sama 1 sendok creamer. Berarti kita tulis perbandingannya aja. 3/1 gitu ya. Sama dengan, nah ini 9 sendok kopi berarti 9 per X. Tuh. Ya tinggal kali silang. Oke, dapat 3X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 3. Udah dapat ya, masukin langsung ke sini ya teman-teman ya. 3 kuadrat kurang 1 dapat 8. Ini 2 kali 3 dapat 6. Jadi 8 lebih besar dari 6. Jawaban yang A. Sebentar banget. Ya, bisa ya. Ada pertanyaan? Masih ada yang mau nanya? Soalnya kayak gini masih butuh pertanyaan ya? Masih ada yang kurang Silakan. ngerti? Ada yang mau nanya? Aman. Aman. Ya, ini harusnya kalian bisa ya. Ini hanya perbandingan senilai ya Kak Iwan ya? Iya, perbandingan senilai teman-teman. Ini kelas berapa ya? Kelas 7 ya Kak Irfan ya? Materi Iya, kelas SMP. 7 SMP ya. Easy lah ya. Easy. Oke, berarti kalian kompak ya? Bagus lah. Berarti A semua jawabannya. Sip. Berarti kita masuk ke ini Kak Iwan. Apa Ke namanya? polling ya, Kak Irfan Polling. ya.
polling. Nah, ini dia. Ya, Ya. 61,6% menunjukkan bahwa ini soal yang mudah. Hmm. Ya, mantap. Berarti kalian cukup aman lah di soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2, Kak Iwan. Ya, siap-siap teman-teman. Siapkan alat tulisnya bagi yang belum mencoba. Nah, Nah, sudut-sudutan. Masa masih salah sih sudut-sudutan? ayo sudut-sudutan materi kelas 7 loh ya. Yuk, ayo kerjaan-kerjaan easy, Kak. Iya. Apa jawabannya? Diketahui ABFD adalah jejar genjang. DAC itu 30 derajat. DFC DFC 70 derajat. Dan AED 30 derajat. AED. Udah enak banget kalau udah gitu nih. Sudut HAG. Ini tuh sebenarnya materi yang sebenarnya kalau kalian udah diajarin tuh kalian nggak akan lupa-lupa sih materi-materi sudut tuh. Iya, ini materi kelas 7 lah Kak Irfan ya. Cuma Iya, betul banget. sudut dalam segitiga berapa jumlahnya, sudut dalam berseberangan, sudut luar sepihak, kayak gitu ya teman-teman, di kelas 7. Iya, ini kalian udah harus di luar nalar deh. Oke, banyaknya jawabannya E nih Kak Iwan. Iya, ini Iya, nanti kita cek ya. Oke, ini ada yang ngasih jawaban. Kasila mah A, payah aku lupa. Ayo, ada yang mau ini? Ada yang mau buka mic-nya, ngasih tahu caranya gimana? Nanti ditulis sama Kak Iwan. Sok. Ayo, teman-teman ada yang pengen coba? Yuk, buka mic-nya. Ada yang mau coba? Kakak yang nulis. Sok. Sok, tinggal disebutin. Tinggal sebutin aja. Tadi yang jawab E, ayo tanggung jawab. Kenapa bisa jawabannya E? Ya, ini kan tinggal gini ya, DAC isi aja dengan 30 derajat gitu kan nih. Kasih gambarin. Terus DFC mana DFC ini ya? Nah, ini 70 derajat nih. Terus apa lagi? AED ini ya. Nah, ini berarti 30 derajat. Tuh, udah. Sok. Berikutnya apa lagi? Yang Ada yang dicari mau? Kak Iwan, yang dicari HAG. HAG. Nah, ini yang dicari ya, teman-teman ya. Nih. Loh, yang dicari. Aduh. Itu gampang banget itu. Ayolah, ayo mencoba. Ayo. ABC-nya Oke. 30, Siapa 70. ini? Siapa? Kak Anton ya. Oke. Oke, boleh. Silakan Kak Anton gimana? Itu sudut ABC-nya 70. Sudut ABC 70. Oke. Oke. Terus gimana? Terus bentar. Terus yang ADE-nya juga 70. ADE 70. Oke. Nah, Terus terus otomatis kan DHA-nya itu 180 kurangi 70 kurangi 30. Berapa tuh? 180 80. Kurangi kurangi 70 kurangi 30 berapa? 80 gitu ya. Ini 80. Terus apa lagi? terus berarti sudut CHF-nya juga 80. CHF 80. Oke. Sama, sudutnya 80. Terus apa lagi? DHC-nya 100. DHC 100. Oke. Apa lagi? AHE-nya 100. AHE, iya 100. Lanjut, apa lagi? Terus tinggal 100 tambah 30. Terus Hah? 80 kurangi 100. Oke, pakai segitiga HAE ya. Ya. HAE berarti kan ini 100. Ke 100 tambah 30, 130 berarti sisa 50 gitu. Iya. Iya, oke. Itu dari Kak Anton ya. Ada lagi yang lain? Lagi yang pakai cara yang berbeda? Ada lagi yang mau pakai cara yang lain? Kak, cara saya kayak gini. Siapa? Woi, KM Human. Long time no speak. Long time no speak. Oke, gimana Silakan. KM Human? Itu kan besar sudut DEA. DEA ya. 30 ya, Kak? 30.
itu dalam berseberangan sama sudut BAG. Jadi besarnya sama 30. Sudut Ya. BAG ya 30. Betul. Oh, 30. Selanjutnya Lalu yang sudut BFD BFD ya. itu berpelurus sama sudut HFC. HFC. Ya, betul. Ya. Jadi besar sudutnya BFD sama dengan 180 kurangi 70, Mm-mm. 110. 110. Oke, Ya. lanjut. Dalam jajar genjang kan yang berhadap-hadapan besarnya sama ya. Betul. Sudut yang berhadapan Jadi sama. untuk mencari sudut HAG tinggal 110 dikurangi 30 kurangi 30. Oke, berarti 110. Untuk nyari yang ini ya, misalkan yang merahnya itu X gitu ya. X Ya. sama dengan 110 dikurang 30 dikurang 30 dapat 50. Oke, mantap ya. KM Human. Iya, kemana aja nih KM Human? Long time no speak nih. Dari stealth mode kayaknya nih Kak Iwan. Iya. Iya. Berarti jawabannya gimana nih Kak Iwan? Apakah benar 50? Betul ya, teman-teman, jawabannya betul. 50 derajat ya. Jawaban yang Iya. E. Betul banget, 50 derajat. Jadi Jadi ini cuma ada banyak cara ya Kairan ya untuk dapat itu. Jadi cuma bukan satu. Tadi ada Kak Anton ya, ada walaupun agak sedikit putar-muter ya Kak Anton, tapi dapat 50 gitu ya. Kak I'm iya. Human dapat 50 ya. Iya, itu ada pertanyaan Kak, ada tips nggak sih kerjaan soalnya kayak gini? Ya, cuma itu doang tipsnya. Udah tinggal ini berhadapan sama ini berlawanan, ini berpelurus, tinggal gitu-gitu aja. Nah, Iya, tapi cuma ini mungkin tadi itu ya Kak Irwan ya. Yang terpenting juga ya hafal terkait yang sudut berseberangan, sudut berpelurus, sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya gimana. Nah, ini kalau misalkan teman-teman nggak hafal itu ya susah. ya betul banget. Nah, berarti kita ini aja dulu Kak Iwan, kita hapus dulu sudut-sudutnya, kita ulangi buat teman-teman yang lain nih. Oke. Ini ada Ya kalian banyak cara ya, teman-teman ya. iya, ini harus ngerti ya, terutama konsep tadi yang dari KM Human sama Kak Anton itu udah bener banget sebenarnya. Nah ini buat kalian yang belum ngerti, ini dijelasin ulang. Ini nggak ada cara gampangnya ya, caranya cuma itu doang. Dan soalnya juga cuma gini-gini aja, nggak ada soal yang lebih susah, nggak ada soal yang Betul. gampang, soalnya ya rata-rata aja begini soalnya. Oke, coba kita isian dulu ya. Tadi sudut apa? DAC. DAC berarti yang ini ya. Kita isi dengan 30 derajat tadi ya. Terus DFC ini 70 derajat. Kemudian AED 70 derajat juga. Oke. Ini pakai yang mana nih Kak Irfan? Apakah kita pakai yang cara KM Human? Iya, kita sebenarnya caranya sama aja ya dua-duanya, cuman kita pakai cara yang apa namanya tadi yang lebih singkat ya. Yang lebih singkat ya. Yang lebih singkat. Oke. Eh, Teman-teman coba perhatikan yang ini ya. Apa namanya itu sudut tadi itu yang mana ya? Yang ini ya, tadi yang KM Human tuh perhatikan ini ya teman-teman. Garis DE, garis AB. Perhatikan ini. AB dan DE itu dua garis yang saling sejajar ya. Kemudian dipotong oleh garis AE. Ya, perhatikan. Jadi ini kita punya gini ya. Nah, gini ya. Kalau Kak keluarin kayak gitu. Oke, sudut yang E itu kan di sini berapa? 70 derajat. Sudut ini adalah sudut yang saling berseberangan dalam berseberangan dengan sudut ini. Berarti sudut ini nih. Sudut dalam berseberangan sama besar, yaitu 70 derajat. Yang ini 70 derajat, benar nggak? Atau salah nulis? Salah nulis. Yang ini 30 ya, teman-teman nggak ada yang protes. Salah nulis juga kan, salah nulis ya. 30 derajat ya. Yang ini 30 derajat. Oke, berarti yang ini 30 derajat juga. Nah, 30 derajat. Ini ya, hapus dulu.
Ini sudut dalam berseberangan sama besar 30 derajat. Terus yang ini pun sama 30 derajat. Oke, seperti itu. Dah ya. Berikutnya, nah teman-teman perhatikan yang ini nih, sudut yang ini nih. Nah, sudut ini nih. Ya, ini kan berada pada garis lurus BC ya teman-teman ya. Garis lurus BC. Ingat, garis lurus sudutnya berapa? 180. Berarti sudut yang ini kalau kita namain aja Y, misalnya gitu ya. Seperti Y tambah 70 harus sama dengan 180. Berarti Y-nya berapa? 110 gitu ya. 110. Oke, udah dapat Y-nya 110. Ingat, lihat yang ini ABFD. Ini kan katanya jajar genjang. Ciri dari jajar genjang adalah sudut yang saling berhadapan. Ini sudut D dan sudut B ini sama. Berarti sudut A dengan sudut ini juga sama. Kita misalkan yang ini X yang ditanyain kan ya. Berarti 30 derajat ditambah X ditambah 30 derajat hasilnya sama dengan Y. Gitu ya. Berarti 60 derajat ditambah X sama dengan 110 derajat. X-nya 50 derajat. Gitu ya. Ya, betul banget. Jadi ya sudut ya begitu ya soalnya. Yang nggak ada soal yang susah, nggak ada soal yang gampang, ya soalnya rata-rata gitu aja. Tapi konsepnya, cara gampangnya ya cuman ini, cara gampangnya. Cuman kalian, oh sudut ini sekian, berarti kalian bisa tahu sudut ini. Jadi kalau kalian dikasih 1 atau 2 clue, kalian pasti bisa cari semuanya. Kayak tadi Kak Anton bisa cari semuanya tuh. Sampai Iya, semua sudutnya ya dicari. semua ya. sudutnya dicari tuh. D, H, C. Nah itu karena dengan 3 clue gini atau 2 clue juga bisa. Atau dengan tadi cara KM Human cukup cari yang sudut F-nya aja. Nah itu juga bisa. Jadi ya soal ini tuh nggak ada cara cepet, nggak ada cara yang lain-lain, nggak ada cara yang aneh. Ya begini tipenya. Mau soalnya kayak gimana pun ya cuman begini caranya. Jadi nggak ada cara yang cara cepet atau apa nggak ada. Justru kalian harus tahu konsep dasarnya. Nah konsep dasarnya tadi yang kata Kak Iwan tuh sudut berseberangan, berhadapan, nah kira-kira gitu. Gimana? Ada pertanyaan teman-teman? Monggo. Yuk tanyain. Semakin sering latsol, semakin kreatif ngerjain soalnya. Iya, betul banget. Betul, mantap ya Kak Yuslan ya, betul. Jadi semakin sering ngerjain soal, semakin tahu jenis-jenis soal, semakin kreatif tuh ngerjainnya nanti. Iya, apalagi sudut kalau kalian belajar sejam aja belajar sudut, kalian bakal terus tahu kok itu sudut. Oh, cuman gini-gini aja. Kalian juga pasti cuman gitu doang. Karena soalnya juga nggak ada yang aneh. Dibandingin trigonometri, dibandingin integral, Iya. dibandingin limit. Lagian Gitu. ini nggak nyari luas ya Kak Irwan ya, cuma nyari sudut doang. Iya, nyari sudut doang. Oke, berarti kita lihat pollingnya Kak Iwan nih. Jawabannya E ya, udah ya. Waduh. Ternyata yang berhasil menjawab E, yang banyaknya yang A malah. Aduh. Iya, berarti yang jawab E selamat, poin kalian lebih besar. Yang jawab A nggak tahu tuh kenapa kalian jawab A. Ini agak lumayan sama juga kayak A, B, C, D ini. Walaupun agak kecil-kecil tapi yang jawab lumayan juga. Gitu. Iya, berarti ini termasuk soal yang ya sedang ya Kak sedang Irwan ya. menuju rumit. Sedang menuju rumit. Padahal cuma gitu doang loh. Gitu. Jadi buat kalian tuh, kalau kalian udah bisa soal ini, yang menurut kalian gampang, ternyata yang lain nggak ada yang bisa. Artinya soal ini lebih gampang, lebih susah menurut orang lain. Nah kalian bisa ngerjain, berarti poin kalian lebih besar. Kira-kira kayak gitu. Jadi intinya gitu ya Kak Irfan ya, soal host. Iya, soal betul banget. host juga belum tentu itu soalnya soal yang rumit teman-teman. Bisa jadi soal yang gampang, yang nggak host, justru itu yang jarang yang jawab benar di sana. Iya, betul banget. Oke, berarti kalau kakak nganggapnya 1 kalian bisa, 2 kalian bisa. Karena nomor 2 itu harusnya kalian bisa, nggak boleh kalian salah sih harusnya. Gitu. Nah, buat yang ngikutin pola kakak, 1 benar, 2 benar harusnya. Gitu. Oke. Kita langsung soal nomor 3 nih, Kak Iwan. Iya, soal nomor 3 teman-teman.
Wah, ini nih. Oh, Ini kayaknya kelihatannya agak rumit. Tapi gimana? Bisa jadi justru malah banyak yang benar ya Kak Irfan ya. iya bisa jadi. Ini termasuk statistik ya Kak Iwan? Statistik ini. Oke. 5 data berupa bilangan bulat positif memiliki rata-rata 6 dan jangkauannya 4. Misalkan X adalah data terendah yang mungkin, maka nilai X terkecil. Ya, kalian ini soalnya udah mulai makin naik ya. Mungkin di Iya, sini mulai makin naik banyak ya. yang mungkin kalian udah mulai banyak yang bingung ya, terutama kata-kata itu tuh jangkauan. Ayo jangkauan. Wah, ini udah belajar ya teman-teman kan? Udah belajar statistik kan? Udah, Kak. Nah, udah, Iya. mantap. Tuh, ada udah ngasih tahu tuh. Jangkauan tuh X terbesar, data terbesar, kurang data terkecil. Iya, betul. Iya tuh, ingat-ingat tuh, jangkauan data terbesar dikurangi data terkecil. Ini statistik loh ya. Ingat kuantitatif itu pengetahuan kuantitatif itu kalau dilihat dari deskripsinya LTMPT itu adalah matematika dasar. Gitu. Aku masih kelas 11, ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, masih kelas 11 juga. Yang penting udah tahu duluan ya, Kak Irfan ya. Oh, kayak Yang gini penting, tuh, UTBK tuh. yang penting udah tahu deg-degannya lah. Oke, banyaknya B, 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 K. Oke. Oke, kita ada jawaban lain selain B? Selain B mungkin teman-teman. Ada lagi yang lain? E mungkin? Oke, kita coba bahas Kak Iwan. Kayaknya sama nih semua B. Oh, ini Kak Nicholas. Karena yang positif cuma D. Oke, kita lihat tadi Kak Nicholas Elang. X1 4, X2 X3, X4 anggap aja 6, X5 sama dengan 8. Karena selisih X dan awal sama dengan 4. Oke. Kita buktikan Oke. apakah benar. Oke, kita langsung jawab ya Kak Irfan ya. Oke, kita langsung jawab Kak Iwan. Oke. Di sini memang agak sedikit mesti mengurutkan teman-teman ya. 5 data berupa bilangan bulat positif memiliki rata-rata 6. Rata-rata 6. Ya, ini tips dari Kakak ya cara ngerjainnya kayak soal kayak gini. Caranya kita coba tuliskan aja semuanya 6. Ya, ini kan rata-ratanya 6 ya. Karena semua datanya 6. Rata-rata 6. Oke. Sekarang di sini kan jangkauan 4. Ingat ya, jangkauan itu tadi apa? Data terbesar kurangi data terkecil ya. Nah, di sini coba kita otak-atik dari sini nih supaya data terbesar kurangi data terkecilnya itu istilahnya selisihnya 4, teman-teman. Nah, berapa nih kira-kira ya? Bisa teman-teman ngambil dari sini ya. Yang ini misalkan kurangi 2 otomatis dapat 4 gitu ya. Yang ini berarti tambah 2 dapat 8. Otomatis kemungkinan datanya 4, 6, 6, 8. Ini kan jangkauannya 4 ya. Dan ya rata-ratanya juga 6. Ya, 4, 6, 6, 8 gitu ya. Nah, yang ditanyakan di sini data terendahnya ya. Data terendahnya di sini kan 4 ya, teman-teman ya. Data terendahnya 4. Oke. Mungkin nggak ada komposisi yang lain selain 4, 6, 6, 6, 8. Sehingga X-nya itu lebih kecil dari 4. Yang ini. Mungkin nggak? Misalkan kita coba untuk yang berapa? Kecil dari 4 berarti 3 ya. Berarti yang 5 udah nggak mungkin ya. Nggak, yang 5 udah nggak mungkin. Oke, coba kita 3 deh, 3. Misalkan 3. Terus berarti supaya bedanya 4 berarti ini 7 ya teman-teman ya. Ini 7 gitu ya. 7. Terus gimana lagi nih teman-teman? Yang ini kan dikurang 1 ya. Yang ini juga dikurang 1 dari sini. Coba kita satunya tambahin di sini. Tambah 1, 7. Tambah 1, 7. Mungkin ya. 3, 6, 7, 7, 7. Ya, ini juga kalau rata-ratanya juga 6 ya. Betul nggak?
Tuh. Karena itu ada dikurangin satunya 2 kali, berarti kan harus nambahin satunya juga sebanyak 2 kali ya. Betul, sebanyak 2 kali. Dapat ya? Tuh di sini udah jelas nih. Yang terendahnya di sini 3. Oh, ya 3. Mungkin nggak 2. Coba kita kecilin ini ke 2. Kemudian berarti supaya jangkauannya 4, berarti yang ini 6. Mungkin nggak terjadi. Ini data terbesarnya 6, data terkecilnya 2. Ini nggak mungkin ya, soalnya kan yang tengah-tengah itu bentuknya udah 677 ya. Yang ini kan berarti kurangi 1, yang ini kurang 1. Kemungkinannya ya kalau nambahin 1 ke sini, ini jadi 7. Nambahin ini 7, yang ini malah jadi 8. Justru yang terbesar malah 8. Bukan yang 6. Berarti ini ketika udah 2, ini udah mustahil terjadi. Ya berarti yang terkecil di sini adalah yang 3. Jadi jawabannya yang cendol. Hati-hati loh, karena kalian sebenarnya kalau ke 1 juga mungkin kalian bisa jawab, oh 1 Kak. Tapi ingat kalau ada 1 berarti ada angka yang lebih besar lagi. Tapi ada aturan jangkauannya harus 4. Gitu. Jadi nggak bisa lebih jangkauannya lebih dari 4. Kayak tadi tuh kalau kata Kak Iwan, angka terkecilnya jadi 2, berarti ada angka terbesarnya 8. Angka terbesar 8, angka terkecil 2. Jangkauannya 4. Jangkauannya 6, ya malah Itu jadi, bukan 4. Iya, sedangkan kita butuh jangkauannya 4. Itu jangkauannya 6. Oke, ini bisa ya. Karena fokusnya harusnya di jangkauan itu Kak Iwan ya. Iya, cuma ngotak-atik aja sebenarnya Kak Irfan ya. Nggak Betul. suruh ngitung-ngitung apapun. Betul. Jadi apa namanya? Itu trik tips and trick dari Kak Iwan tuh. Jadi rata-rata 6, ya udah tulis aja 6 semua angkanya. Iya, 6 semua aja kayak itu. Gitu. Wah, masih ada yang nggak paham. Jadi oh itu ada yang tercerahkan, ada yang Pak. Yang nggak paham sebelah mana nih? Ya, yang nggak paham di bagian mananya nih? Lebih banyak yang paham atau lebih banyak yang nggak paham nih? Serius kah nggak paham? Kak, Nggak itu paham. kok bisa dikurangi 2 sama dikurangi 1? Oke. Aku sih paham Kak, oke. Nggak paham. Oke, kita coba sekali lagi ya Kak Iwan. Kita coba sekali lagi dari awal. Oke, dari awal ya. Pertama, di sini kan teman-teman ada kata-kata 5 data berupa bilangan bulat positif memiliki rata-rata 6. Ini aja dulu pakai. Rata-rata 6. Ya, sebenarnya ada banyak cara untuk menyusun bilangan supaya rata-ratanya 6 ya. 5 bilangan tersebut supaya rata-ratanya 6. Yang penting dijumlahin harus sama dengan 30 ya. Kak Irfan ya? Ya, sama dengan 30. Karena 30 bagi 5 dapat 6 gitu ya. Nah, cara yang paling mudahnya adalah anggap aja semua datanya 6. Anggap aja semua datanya adalah 6. Ini nih. Makanya Kak tulis 6, 6, 6, 6. Ini trik ya, istimewa tips dan trik ya dari Kakak gitu ya. Yeah. Anggap semua datanya 6. Anggap semua datanya 6. Selanjutnya teman-teman tinggal ganti-ganti nih. Karena kan yang ditanyakan di sini ada tambahan kata-kata jangkauannya 4. Ingat, jangkauan itu hanya berhubungan dengan data terbesar dan data terkecil. Ya udah, teman-teman fokus ke bagian 6 yang di ujung kiri sama 6 yang di ujung kanan. Ya, di sini kan datanya sama. Kita pengen ada yang terbesar dan yang terkecil. Ya udah, coba kita kurangi 2. Ini kan dapat 6 kurangi 2 dapat 4. Nah, yang 2 ini kita kasihin ke 6 yang di ujung kanan. 6 tambah 2 dapat 8. Otomatis kita punya data baru 4, 6, 6, 6, 8. Di sini yang terkecilnya 4, terbesarnya 8. 8 kurangi 4 berapa? Dapatnya 4. Jangkauannya 4. Oke. Kenapa Kak nggak min 1 aja? Sok, coba saja sama teman-teman. Min 1, 6, 6, 6, 6. Oke, berarti ini kurangi 1 dapat 5. Tambahin 1 ke sini dapat 7, 5, 6, 6, 6, 7. Iya, ini juga rata-ratanya 3, rata-ratanya juga 6. Cuma perhatiin antara bilangan terkecil dan terbesar. 7 kurangi 5 berapa? 2, sedangkan yang diinginkan itu pengennya 4. Berarti yang kurangi 1 ya nggak kita pakai. Betul, karena jangkauannya harus 4. Sebenarnya kalau di 1 juga bisa, karena itu kan masih bisa lebih kecil lagi. Ya bisa aja, cuman jangkauannya nggak jadi 4. Karena di soal betul. jangkauannya harus 4. 4 ya gitu. Nah, dapat ini ya 4, 6, 6, 8 ya.
Nah, yang jadi pertanyaan kan katanya X itu adalah data terendah. Di sini data terendahnya kan 4. Data terendah yang mungkin, maka nilai X terkecil. Berarti kita coba lagi, selain data terkecilnya 4, mungkin nggak ada yang lebih kecil lagi dari 4. Nah, kita coba lagi, gimana kalau 3 yang terkecilnya? Ya udah, berarti yang 4 ini kita kurang 1, dapat 3. Yang otomatis supaya jangkauannya 4, berarti yang ini kan mesti 7 ya. Berarti 8 kurang 1 dapat 7. Berarti kita udah ngambil satu, kasihin ke 6 yang di sini. Jadi 3, 6, 7, 7, 7. Ya, Masih jadi mungkin. biar rata-ratanya tetap sama. Jadi itu udah dikurangi satu. Berarti harus ada yang ditambah satu, ada yang ditambah satu. Biar rata-ratanya tetap 6. Gitu. Ya, oke. Kemudian misalkan dari 3 ini, mungkin nggak kita kecilin lagi. Ya wes, kita kecilin lagi misalnya jadi 2. Berarti yang 3 ini kurangi 1 dapat 2. Ini supaya jangkauannya 4, berarti yang ini harusnya 6, berarti kurangi 1. Kita ngambil 1 nih. Ya udah, 1 kasihin ke sini dapat 2, 7, 7, 8, 6. Tapi ini mustahil terjadi. Kenapa? Justru yang terbesar malah yang 8, bukan yang 6. Ya, 8 sama 2, ini jangkauannya bukan 4, tapi jangkauannya 6. Yang diinginkan kan 4, otomatis yang ini nggak kita pakai. Itu teman-teman. Ya, berarti yang Iya, terkecil ya wes cuma 3 aja. Nih. betul banget. Jadi jawabannya C ya. Kak, maaf tanya kenapa yang 2 itu 6-nya nggak diapa-apain? Maksudnya gimana? Yang 2 itu 6-nya nggak diapa-apain. Oh, 6-nya kan udah dikurangin 1 itu. Gitu. Jadi dari 3 ke 2 kan dikurangi 1. Otomatis yang paling ujung itu 7 ke 1 kurangi 6. 7 ke 6 itu kurangi 1. Cuman 6-nya nggak bisa ditambahin lagi. Karena kan udah ditambahin ke yang lain. Ke 6 sama 7 yang lain. Plus 1 plus 1-nya itu tuh. Gitu. Gitu ya teman-teman. Kalian jangan pusing dulu sama gini. Ini soal gampang banget sebenarnya ini. Ayo jangan pusing. Ini masih gampang kok. Gitu. Gas lanjut. Oke ya, udah mulai banyak yang paham. Buat yang belum paham, nanti kalian coba pelajari lagi deh. Kalian coba pelajari lagi. Gitu. Karena ketika kalian udah pelajari lagi, oh ternyata cuma gini doang. Yang jelas itu tadi cara cepat dari Kaiwan ya, tips and trick dari Kaiwan. Rata-ratanya 6, ada 5 bilangan. Ya udah 6 aja semua. Gitu. Kalian tinggal main dikurang sama tambahnya aja. Dan kalian dapat ilmu baru, jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Siapa tahu Tuh. lupa. Oke, kita lanjut nomor 4, Kaiwan. Polling dulu. Polling dulu Kak Irfan. Polling dulu. Oh. Aduh. Teman-teman. Iya, jadi ini termasuk soal yang cukup sedang kesulit ya. Karena banyak yang jawabannya salah juga tuh. Justru yang Salah berjawab. paling banyak yang D malah ya Kak Irfan ya. Aduh. Iya, paling banyak malah jawabannya D. Gitu. Selamat buat Ya. yang C nih. Wah, poinnya gede nih ya. Oke, berarti kalian tahu ya itu yang apa namanya? Yang caranya seperti itu gitu. Untuk yang statistik kalian harus tahu rata-rata, kalian harus tahu jangkauan. Gitu. Berarti selamat yang jawab C. Kalian sudah meningkat kemampuannya. Oke, kita lanjut berarti ya ke soal nomor 4. Kita lanjutkan teman-teman. Siap-siap soal nomor 4. Siapkan jawabannya yang sudah menjawab dan yang belum siap-siap untuk membaca. Ini dia. Masa yang kayak gini nggak bisa? Ayo. Iya, jawab A. Nih, Kak Tio. Kak Gura, I'm human. A juga. Banyak bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 3 angka berbeda. Yang dapat disusun dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah bilangan kelipatan 5. Dari 3 angka berbeda. Bilangan kelipatan 5. 3 angka berarti bilangan ratusan, kelipatan 5. Ayo.
Terpantau ada 2 kubu. Oke. Ada A, ada B nih Kak Iwan. Yuk, 55 atau 60. Goyah iman. Karena ini semua kelipatan 5 ya, A, B, C, D, E ini. Banyak bilangan kelipatan 5 yang terdiri dari 3 angka berbeda yang Ingat dapat ya, 3 disusun. angka berbeda. Iya. Bilangan kelipatan 5. Kelipatan 5 ada hubungan dengan angka satuan. Angka satuannya berapa? Gini nih kalau matematika sering tidur. Kak Muhammad Ayo. Rakin, 5 atau 0? Ya, angka satuannya 5 atau 0. Nah, itu udah dikasih tahu. Dan cuma hati-hati, hati-hati. Angka ratusannya berarti nggak boleh. Angka Nol. ratusan nggak boleh 0. Betul, hati-hati. Ayo. Kini nih lulusan corona rebahan mulu. 5 kali 6 kali 2. Oke, ada yang jawaban B. Ada yang jawaban A ya. Kayaknya sedikit membingungkan nih buat teman-teman. Terbagi 2 kubu ya Kak Irfan ya. A Oh, dan B. bahas Kak Tio mulai bahas. Kak Tio pertama tadi A. Ada yang B. Terus mulai. Saya jawab B, tapi tergoyahkan ke A. Oke. Mau dibahas aja nih. Ini soal apa ini sih? Ini soal bilangan. Sudah serahkan semua kepada yang koreksi soalnya. Bahas aja Kak. Oke, ini rata-rata A sama B Kak Iwan. Betul. Oke. Kita coba Kak Iwan, kita coba bahas. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Nih. Kita coba lihat mana yang lebih tepat, yang A atau yang B. Bilangan kelipatan 5 terdiri dari 3 angka, berarti bilangan ratusan ya. Kita buat 3 tempat tuh, 2, 3. Berarti ini ratusan, puluhan, satuan. Oke, kelipatan 5 cirinya bilangan satuannya berarti antara 5 atau 0 ya. Oke, kita patenkan dulu. Angka satuannya adalah angka 5. Ya. Oke, angka 5. Berarti cuma ada satu pilihan ya teman-teman ya, angka 5 aja. Kita patenkan dulu untuk angka 5. Ya. Angka satuannya. Oke, untuk angka ratusan berarti teman-teman nggak boleh milih lagi angka 5 ya. Nggak boleh milih lagi angka 5. Udah, karena angkanya harus berbeda. Angka ratusan juga teman-teman nggak boleh pilih angka 0. Ya kalau 0 ya jadi 0 15 ya 15 berarti. Bukan bilangan ratusan nantinya ya. Maka teman-teman tinggal milih 1, 2, 3, 4, 6. Berarti ya ada berapa pilihan? 5 pilihan. Yang tulis 5 dikali. Berikutnya misal sama teman-teman pilih angka 2. Berarti yang tersisa tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. 4 pilihan. Berarti totalnya berapa? 5 kali 4 kali 1. Dapat 20. Gitu ya. Dapat 20. Ada yang keliru? Nggak ada? Oke, takutnya kalian yang salah ngitung ya. Oke, lanjut. Kita buat 3 tempat lagi. Angka belakangnya sekarang angka 0. Ya, jadi satu pilihan juga. Ya. Oke, kalau misalkan angka belakangnya angka 0, angka ratusannya ada berapa banyak yang bisa kita pilih? Berarti yang 0 nggak boleh dipilih, jelas ya. Yang 0 nggak boleh dipilih di angka ratusan. Oke, berarti ada berapa totalnya? Ada 6 ya. Iya ada 6 ya. 6 dikali. Berikutnya. Yang kedua, berarti yang kedua itu misalkan yang ini kita nggak boleh, misalkan pilih untuk yang pertama itu angka 2. Berarti pilihannya berapa tuh? 2, 3, 4, 5. Angka 5. Ada 30. Ah, ini ada kekeliruan kayaknya. Ada salah hitung nggak teman-teman? Takutnya Kak ada salah hitung. Kali 4 kayaknya. Atas ya, yang atas kayaknya. Atas, ya. Yang atas kayaknya yang kali 4 ini ya. Ya.
Keliru. Kali berapa berarti? 0, 5, 0. Oh, kali 5 ya teman-teman ya. Ada 25. Nah, keliruannya di situ. Jadi 25 kita jumlahkan, di totalnya adalah 5. Jadi jawabannya yang A gitu. Kak Tio tergoyahkan jadi B. Gimana Kak Tio? Jawabannya A nih Kak Tio. Jadi Kak Tio mau pilih yang mana nih? A atau B nih? A saja. Iya. A saja. Gimana? Ada pertanyaan teman-teman? Sok. Tanyain. Kalau satuannya langsung 2 jadi salah ya Kak? Iya, betul ya. Kak Syakira Nuraini ya. Karena kan harus Angka. kelipatan 5. Betul. Dan yang itu ya Kak Irfan ya, yang hati-hati itu di bagian ratusannya teman-teman. Bagian ratusannya itu nggak boleh 0. Nah, Itu nanya kenapa 5 yang atas Kak? Nah itu yang tengah. oh Yang yang atas kok. ini. Kenapa 5? Kenapa 5 kok? Yang tengahnya. Kenapa nggak 4? Tadi kan Kang isinya 4. Oke, gini ya teman-teman ya. Oke. Tadi kan kita milih yang angka satuannya dipatenkan dengan angka 5. Berarti yang angka 5 nggak boleh kita pilih ya teman-teman ya. Nah, untuk angka ratusan, ya, teman-teman kan nggak boleh pilih angka 0 ya. Berarti kan pilihannya tinggal 1, 2, 3, 4, dan 6 ya. Berarti totalnya ada 5 pilihan. Dari 1, 2, 3, 4, dan 6 ini pilih 1, misalkan angka 3. Ya. Nah, untuk bagian yang tengah, angka 0 kan boleh dipilih lagi teman-teman. Ya, boleh dipilih contoh 505 boleh nggak? Kok 505? 605 boleh nggak? Atau 305? Kan boleh ya. 305 juga kelipatan 5. Oke, berarti yang 0 boleh dipilih lagi sama teman-teman. Berarti totalnya ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pilihan lagi. Berarti 5 kali 5 kali 1, 25. Gitu. Ya, paham ya? Karena kan 0 boleh di tengah. Kalau 6 kali 5 kali 2 nggak bisa, emang nggak bisa Kak? Ya nggak bisa, karena Nggak belakangnya bisa, kan nggak boleh betul. 2. Karena Harus 6 kelipatan itu 5. memasukkan 0 konsekuensinya teman-teman. 0 sebagai angka ratusan. Sedangkan kan 0 sebagai angka ratusan itu nggak boleh. Ya. Oke, kita lihat pollingnya berarti nih. Iya, polling teman-teman. Hasil polling. Aduh. Berarti soal yang sekarang dikasih nih, yang series 29 ini, itu kalian lebih banyak salahnya sih. Iya, untuk yang kuantitatif nih Kak Irfan nih. Kayaknya banyak yang kelirunya. Iya, jadi kalian harus belajar lagi. Awas loh. Ini mulai naik loh tingkat soalnya. Gitu. Jadi ya buat kalian ini termasuk soal ya sedang lah Kak Iwan ya. Sedang lah, ini sedang ya Kak Irfan ya, sedang. Iya, karena Belum ke yang rumit-rumit. belum kayak rumit-rumit gitu. Jadi buat yang jawab A, ya selamat. Kalian udah satu step lebih di atas lah. Karena ini soal yang dibuatnya kalian meningkat dong udah series 29. Gitu. Nah, ini menandakan berarti mesti teman-teman yang masih belum benar ya, masih perlu ditingkatkan lagi teman-teman belajarnya. Iya, betul banget. Nah, buat yang mau screenshot nanti di akhir ya. Yang mau SS nanti di akhir. Nah, sekarang ada pengumuman dulu nih. Tadi udah ada yang nanya di depan soalnya. Nah, iya tadi udah dikasih apa ya? Ada yang nanya ya, udah langsung Tadi ada yang gatel udah nanya nanya. ya. Gitu. Nah, ini pengumuman buat kalian nih, buat kalian. Nanti yang mau SS di akhir ya, kayak biasa. SS selalu di akhir. Nah, ini pengumuman buat kalian yang udah pernah. Nah, ini dia. Yang pernah dijanjiin di minggu kemarin, jadwal live class premium UTBK 2022. Kalian kan udah tahu tuh yang sekarang soalnya tuh. Ya kalian bisa ngukur kemampuan kalian sendiri deh. Kemampuan kalian tuh udah sampai di mana. Gitu. Jadi ini jadwalnya buat kalian. Kalian dapat bahasa Inggris tuh. Kalian kan belum pernah dapat bahasa Inggris ya. Itu nanti tanggal 1 Maret. Kemudian penalaran umum 3 Maret, matematika IPA. Nah, kalian mulai masuk matematika IPA tuh. Tanggal 4 Maret. Kemudian ada geografi, itu buat yang soshum.
Sosum di 8 Maret, kemudian ada kuantitatif di tanggal 10 Maret. Tutornya Kak Iwan sendiri kakak apa orang lain? Ya orang lain. Kak Iwan kan di matematika IPA sama Kak Iwan. Matematika IPA Ya, sama Kak Iwan. kalau matematika IPA nanti yang tanggal 4 Maret sama kakak ya. Tenang. Iya. Nah, jadi apa namanya? Yuk kita bareng-bareng belajar ya. Tapi ya ini karena ini premium khusus untuk yang member ya. Jadi kalau kalian yang masih free ya kalian cuma dapat TPS penalaran umum sama TPS pengetahuan Kuantitatif kuantitatif. doang. Jadi kalian kalau Gitu. yang nggak member premium ya, kalian cuma ikutan yang tanggal 3 Maret sama 10 Maret aja. Iya. Nah, jadi yang member premium tuh kalian udah dapat full nanti ya. Dapat full semua pelajarannya. Ya, ini untuk yang 1 minggu ke depan ya. Ini baru jadwal untuk tanggal 1 Maret sampai 10 Maret. 10 Maret. Sebenarnya jadwalnya udah dibikin 1 bulan sampai bulan Mei malah. Cuman ini yang dikasih ke kalian, nanti di-share lagi di grup. Jujur, buat kalian yang nggak ikut member premium, kalian agak-agak bakalan menyesal sih. Karena live class-nya nanti berbeda. Live class-nya nanti berbeda, skemanya juga berbeda, yang jelas kalian jadi makin lebih paham dan dapat banyak info-info lebih lagi dibandingin live class gratis yang tiap hari Kamis ini. Gitu, dengan sederet yang kalian bisa dapetin, kalian bakal nyesel banget kalau kalian nggak ikutan sih. Gitu. Jadi buat yang nanya, ya ini bahasa Inggris, penalaran umum, matematika IPA, geografi, kuantitatif. Untuk 1 Maret sampai 10 Maret. Untuk setelah 10 Maret itu bakal ada lagi, ada sosiologi, ada fisika, kimia, ada Mantap, teman-teman. iya, gitu. Iya. Nah, jadi buat yang masih belum ikutan premium membernya, kalian tinggal chat admin WA aja. Admin WA yang soal SBMPTN gitu. Mending dari sekarang karena 1 Maret kalian udah mulai belajar. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Kalian kan ada live class yang ketinggalan. Aduh Kak, aku baru masuk di live class series yang ke-25 gitu. Nah, sekarang karena udah yang premium, yang member, jangan sampai ada yang ketinggalan lagi. Karena kalian udah bentar lagi mau UTBK, udah kurang dari 3 bulan mau UTBK. Makanya sekarang mulai sekarang Kak Ilham bakal ngegas gitu. Pokoknya yang ketinggalan ya jangan sampai ketinggalan lah. Gitu. Jam Jadwal berapa ini Kak katanya? Oke, jamnya sama kayak sekarang ya 18.45 gini-gini. Gitu. Pokoknya kalian yang udah pernah bayar, yang udah pernah ikutan, yang udah pernah jadi member, ya itu termasuk ya. Itu kalian jadi member juga premium di nanti live class-nya. Ada yang diskon 99 lagi, Kak. Gimana? Tuh udah dikasih tahu dari dulu. Kak, request dong soal di aplikasi bisa di-download. Oke, nanti nanti tinggal di kakak coba buatin ya. Tapi kalau di-download kalian nggak bisa lihat pembahasannya, kalian harus tetap buka aplikasi. Tapi nggak apa-apa deh, kalau permintaan kalian nanti kakak coba Mungkin itu aturin ya Kak lagi. Irfan, mungkin pengen dicoba dulu sendiri gitu, dikotret-kotret dulu. Iya. Nah, nanti ini bakal kakak share lagi. Pokoknya setiap jadwal itu bakal di-share di grup, tapi linknya cuman kakak kasih di aplikasi. Karena kan khusus untuk yang premium ya. Jadi linknya tuh nggak akan kakak sebar di grup, itu nggak akan disebar. Khusus buat kalian yang sudah premium, itu bakal ada di aplikasi linknya. Jadi kalian bisa masuk di aplikasi untuk cek, oh linknya nih. Karena info untuk jadwal dan jamnya itu pasti dikasih tahu via grup. Jadi kalian nggak usah terlalu banyak grup juga. Yang penting kalian rutin aja baca grup. Gitu. Ini ya. Jadi buat kalian di next selanjutnya, Kak Iwan. Iya. Oke. Nah, ini dia. Yuk, sama-sama kita belajar bareng, latihan bareng, dan juga lulus bareng. Biar kita bisa saling semangatin selama belajar. Biar gak gampang males, gitu. Jadi kalian, kalau nggak ikut live class premium ini, itu beneran deh, bakalan nyesel banget, gitu. Kalian, di sini kita bakalan belajar bareng-bareng loh. Kita belajar sama-sama. Justru kalian kalau ada yang nggak ngerti, atau ada yang bakal disemangatin lagi. Jadi, ya ayo kita bareng-bareng latihan gitu. Udah disediain jadwalnya, udah disediain pengajarnya, udah disediain soalnya, udah disediain pembahasannya. Dari semua fasilitas itu kalian bisa latihan sendiri juga hanya dengan harga yang tadi gitu ya, 149.000
Gitu. Itu juga lagi diskon ya dari 219 jadi 149. Kalau kayak mau bahas soal bareng sama tentor, ya itu bisa aja bahas soal bareng sama tentor ya. Pokoknya nanti ada jadwal-jadwalnya, kalian tinggal ikutin aja. Ingat UTBK tinggal beberapa bulan lagi. Jam berapa kah live kelasnya? Ya kayak jam-jam segitu nih. Jam-jam malam. Jam 18.45 ya, Kak Irfan ya. 18.45. Oke. Oke, itu ya pengumumannya buat yang nanya live class premium. Kita mulai. Kalau yang gratis sih ya udah kalian cuma dapat kuantitatif, penalaran umum. Tiap hari Kamis ya, Kak Irfan ya. Tiap hari Sekarang Kamis. 18.45 itu tetap ada yang free, yang gratis. Jadi teman-teman bisa ikut yang gratisan ya. Iya. 149.000 itu seminggu aja Kak? Enggak, 149.000 itu setahun ya. Jadi kalian cukup bayar sekali, kalian nggak usah bayar berkali-kali. Cukup sekali aja gitu. Yang penting ayo kita belajar bareng-bareng, lulus bareng-bareng, latihan bareng-bareng. Oke, gitu ya. Pertemuannya tiap hari ya Kak. Ya nanti ada jadwalnya kan, kalian bisa cek. Yang jelas nggak mungkin tiap hari, kalian juga kan ada jadwal sekolah juga kan, ada jadwal tugas gitu. Nanti yang jelas sih kalau kalian mau tahu mau join apa, nanya tentang biaya dan cara bayarnya langsung ke WA-nya soal SBMPTN aja. Gitu. Langsung chat aja sekarang. Oke, kita lanjut ke soal terakhir berarti ya. Nah, ini kita masuk ke soal terakhir ya teman-teman ya. Soal terakhir. Yuk. Ini mah harusnya bonus teman-teman. Ayolah, yuk jawab. Ini terlalu kalau masih salah sih. Akar 810 kurangi akar pangkat 4 dari 10. Ayo. C, jawabnya C. Yang lain selain C, ada lagi enggak? Goyah imanku. Ini Katio dari tadi goyah aja imannya. Sulit. Aduh, ayo dong dicoba dulu dong. Ayo jangan sampai nyesel pas dibahas. Loh, kok cuma gitu doang? Iya dong. Nanti ya Kak tau gitu mah aku juga bisa ya biasa lah. Terus kalian jangan bangga dengan nyari soal ini jawabannya di internet terus jawab di sini ya, kalian jangan bangga dengan itu ya. Misalkan kalian bisa jawab soal di sini karena nyari di internet, di internet ini aku bener jawabannya. Ya di UTBK kalian nggak bisa lihat internet. Jadi percuma aja. Jadi mending kalian latihan belajar, justru kalau kalian sekarang nggak bisa dan jadi bisa itu jadi jauh lebih bagus dibanding ke sekarang kalian jawabannya benar tapi lihat dari internet. Nah itu jangan. Iya, janganlah teman-teman. Kasihan kalian ya. Gitu. Jadi ujung-ujungnya nggak belajar kalau gitu ya, Kak Irfan ya. Iya, ujungnya kalian cuma search soalnya cari di internet dapat jawabannya terus naruh di sini. Jawabannya A Kak, jawabannya B Kak. Jangan dong. Ntar percuma deh. UTBK angel masih iya memang angel ya. Nanti saat UTBK goyah iman juga kah? Jangan ya, kalau UTBK harusnya udah firm. A sama dengan 2 akar 10, B sama dengan 2 akar 10. Oke, kita buktikan nih Kak Iwan. Oke, Katio kita lihat. goyah imannya dari mana nih? Katio jawab apa terus berubah jadi apa nih? Oke, kita bahas ya. Akar pangkat 4 dari 810. Akar pangkat 4 dari 810. Ini kan sama aja dengan akar pangkat 4 dari 81 dikali akar pangkat 4 dari 10. Akar pangkat 4 dari 81 kan 3, teman-teman. Dikali akar pangkat 4 dari 10. 3 akar pangkat 4 dari 10. Kan ini berarti ya. 3 akar 4 dari 10 kurangi akar pangkat 4 dari 10. Ini kan sama aja dengan, ini kan 1 ya teman-teman ya. 3 kurangi 1 dapat 2 akar pangkat 4 dari 10. Ini yang A. Yang B-nya sama, akar pangkat 4 dari 160 sama dengan akar pangkat 4 dari 16 kali akar pangkat 4 dari 10. Akar pangkat 4 dari 16 ya 2, akar pangkat 4 dari 10. Udah, jadi jawabannya apa? Yang C.
Ayo, yang jawab A siapa? Oke, ada yang benar. Oke. Tadi ada yang baru. Oh, dipecah. Ada yang gitu. Makanya dicoba dulu. Ternyata mudah. Ya iya, makanya dicoba. Makanya dicoba. Gitu. Iya dipecah ya. Karena ini udah kelihatan banget sih. Ini udah kelihatan banget. 810 kan 81 kali 10. 160 juga bisa 4 kali 4 kali 10 gitu ya, atau 16 kali 10 gitu. Lemes dari tadi saya salah. Iya, ini soal 1 sampai 5 soalnya tingkatannya dinaikin sama Kak Iwan. Jadi ya, ayo belajar. Ini ngajak teman-teman buat belajar ya. Jangan sampai kemarin udah benar semua lah. Iya, pokoknya ya kita belajar bareng lah. Nggak ada yang aneh-aneh kan. Tuh jangan goyah iman kata Kak Tio. Intinya mah ayo kita belajar bareng dipandu sama Kak Iwan, makanya sama guru-guru yang lain. Nanti kimia ada Kak Yunan, nanti ada bahasa Inggris Kak Rifa, yang gitu-gitu. Jadi ya kita belajar bareng lah. Justru kalian kalau nggak belajar bareng, belajar sendiri ya agak menyesal nantinya. Betul. Gitu, oke. Buat yang mau screenshot, boleh silahkan. Dari Mungkin nomor polling 1 ya, tadi. Kak ya. Oh ya polling, lupa. Polling dulu. Au. Ini gila, soal yang malam ini banyak banget yang salah. Dari tadi 1 sampai 5 cuma nomor 1 yang Banyak yang menang bener telak. ya. Iya, nomor 2, 3, 4, 5 skip. Gitu kan belajar lagi ya UTBK apa series ada apa dengan hari ini ya dikasih tahu tadi kan hari ini soalnya bertambah naik tingkatnya. Gitu. Jadi kalian mulai kebayang, aduh, berarti aku ada yang nggak bisa nih. Kalau ada yang nggak bisa ya belajar. Gitu. Kan cara belajar gimana? Ayo belajar bareng-bareng makanya. Gitu. Apalagi seminggu kalian bisa dapat 3 sampai 4 kali live class. Kalian bisa belajar bareng dan dipandu lagi cara-caranya. Pokoknya nggak bisa diumumin di sini deh. Nggak bisa diumumin di sini nanti live class-nya gimana. Gimana kalian kan khusus untuk yang member premium. Jadi bakal mereka doang yang tahu nanti. Gitu. Oke, yang mau SS Ya, silahkan. SS yuk dari nomor 1. Ya, Sebenarnya nomor kakak 1. bingung, kalian kenapa SS ya? Kan di aplikasi tuh ada, apalagi buat member premium. Kak, aku kan nggak member premium. Ya makanya daripada SS, kalian juga cuma screenshot, menuhin foto di HP, udahnya nggak dibaca juga. Waktu dibaca, ini tuh maksudnya gimana ya kemarin tuh ya? Paling kayak gitu. Tapi kan kalau di HP atau di aplikasi kan kalian bisa dari awal ya. Oh gini pembahasannya. Gitu. Nomor 2. Tuh, ini di SS nanti juga bingung nih. Ini kemarin gimana ya? Kok jadi Z? Itu Z dari mana ya? Paling kayak gitu. Ini Z-nya Z yang mana ya? Ini Z yang mana ya? Gitu. Oke, nomor 3. Nomor 3. Nanti ini kotak ini bentuk ini apa ini? Iya, Kenapa dikurang 2? apalagi tadi ini banyak yang nanya tadi. Jadi ya apalagi screenshot ya, mungkin bingung yang gimana ya screenshotnya ya. Oke, nomor 4. Oke, udah ya nomor 4 ya. Ya, sekarang nomor 5. Oke. Berarti untuk malam ini udah beres pembahasan soalnya. Dari 5 soal ini hanya 1 yang benar-benar mendominasi, yaitu nomor 1. Nomor 2, 3, 4, 5-nya kalian buat yang benar ya selamat, karena banyak yang salahnya tuh. Gitu. Terus tadi pengumuman terakhir, jangan lupa ini jadwal live class, nanti bakal di-share juga di grup. Gitu ya, cuman ini pengumuman buat kalian. Bahasa Inggris 1 Maret, penalaran umum 3 Maret, matematika IPA 4 Maret, geografi 8 Maret, kuantitatif 10 Maret. Dari 5 live class ini yang kalian bakalan dapat 1 minggu loh. Kalian 1 minggu itu dapat 1 minggu. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret itu kalian dapat 5 live class. 2 untuk yang free, 3 untuk yang member. Gitu. Jangan lupa nanti bakal di-share juga sih.
Gitu, yang mau tanya-tanya tentang member premium bisa langsung chat admin aja ya, langsung ya, admin soal SBMPTN. Tuh ya, kalau misalkan mau join, yuk sekarang sebelum dimulai kelasnya nih ya. Iya, dan kalian jangan sampai ketinggalan ya, kalau ketinggalan ya. Kan kita mau belajar bareng-bareng, bukan dari sekarang. Gitu. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Selamat beristirahat, selamat belajar. Jangan lupa UTBK kurang dari 3 bulan. Gelombang pertama 17 Mei, di mana sekarang udah mau masuk bulan Maret. Iya, Maret, April, waduh, Mei, nggak terasa teman-teman. Apalagi bulan Iya. puasa tuh. Nah, bulan puasa tuh ya, cepat biasanya. Iya, jangan sampai kalian menyesal lah, jangan sampai kalian menyesal. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kak Iwan sama Kak Ivan izin pamit. Kita bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa teman-teman. Oke, Tunggu makasih ya. minggu depan ya. Dadah.